Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas tentang materi dan informasi seputar otomotif. Karburator adalah bagian penting dari mesin mobil yang bertanggung jawab untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Karburator mengambil bahan bakar dari tangki dan menghembuskannya ke udara yang diambil dari lingkungan sekitarnya. Setelah dicampur dalam karburator, campuran bahan bakar dan udara ini kemudian masuk ke mesin melalui intake manifold. Fungsi utama dari karburator adalah untuk mengatur rasio bahan bakar dan udara yang masuk ke mesin. Rasio ini penting untuk memastikan mesin berjalan dengan efisien dan bertenaga. Karburator juga dapat mempengaruhi kinerja mesin dalam berbagai kondisi, seperti saat akselerasi atau saat berjalan dengan kecepatan konstan. Meskipun karburator telah digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar yang lebih canggih pada kebanyakan mobil modern, masih ada mobil-mobil tertentu yang masih menggunakan karburator. Namun, sistem injeksi bahan bakar yang lebih modern memiliki keuntungan dalam hal efisiensi bahan bakar dan pengendalian emisi gas buang yang lebih baik. Berikut ini adalah bagian-bagian penting yang terdapat pada karburator. Yang pertama adalah venturi. Venturi ini merupakan saluran sempit pada karburator yang berfungsi untuk mempercepat kecepatan aliran udara dan menciptakan tekanan rendah. Tekanan rendah ini kemudian menghisap bahan bakar melalui jet. Yang dimana jet ini merupakan komponen yang mengatur jumlah bahan bakar yang dihisap ke dalam udara melalui venturi. Terdapat beberapa jenis jet yang dapat digunakan pada karburator mobil, seperti jet utama, jet sekunder, jet starter, dan jet idle. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah flow chamber. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan bahan bakar pada karburator. Flow chamber ini dilengkapi dengan sebuah pelampung yang berfungsi untuk mengontrol level bahan bakar di dalam karburator agar tetap konstan. Untuk bagian yang ketiga adalah idle speed screw. Komponen ini merupakan sebuah sekrup yang berfungsi untuk mengatur kecepatan mesin saat dalam keadaan idle. Kemudian untuk bagian karburator yang keempat adalah throttle valve. Komponen ini adalah katup gas yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin. Di mana throttle valve ini diatur oleh pedal gas pada mobil. Choke. Komponen yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin pada saat mesin dalam keadaan dingin. Choke dapat dioperasikan secara manual atau otomatis. Akselerator pump. Pompa kecil yang menyuntikkan bahan bakar tambahan ke dalam venturi saat pedal gas ditekan dengan cepat untuk memberikan peningkatan performa pada mesin. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah choke. Komponen yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin pada saat mesin dalam keadaan dingin. Choke dapat dioperasikan secara manual atau otomatis. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah akselerator pump. Pompa kecil yang menyuntikkan bahan bakar tambahan ke dalam venturi saat pedal gas ditekan dengan cepat untuk memberikan peningkatan performa pada mesin. Berikut adalah cara kerja sistem karburator mobil. Udara disaring dan masuk melalui filter udara. Setelah melewati filter udara tersebut diarahkan ke dalam ruang karburator melalui katup udara. Di dalam karburator, udara tersebut dicampur dengan bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar mobil. Bahan bakar tersebut disemprotkan melalui nozzle atau celah sempit yang disebut venturi. Ketika udara melewati venturi, kecepatannya meningkat dan tekanannya menurun. Ini mengakibatkan bahan bakar yang disemprotkan melalui nozzle menjadi terpisah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil dan terdispersi di dalam udara. Campuran udara dan bahan bakar yang terdispersi kemudian melalui intake manifold dan masuk ke dalam ruang bakar mesin. Di ruang bakar mesin, campuran tersebut terbakar dan menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Sistem karburator modern biasanya dilengkapi dengan berbagai sensor dan kontrol elektronik untuk memastikan bahwa campuran udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kondisi operasi mesin. Namun, sistem karburator telah digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar elektronik yang lebih canggih dan efisien dalam banyak kendaraan modern. Bagi mobil dengan sistem bahan bakar konvensional, karburator memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi dan tenaga mesin. Fungsi karburator mobil adalah mencampur udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Campuran ini harus seimbang, artinya tidak terlalu kaya atau kebanyakan bensin maupun terlalu miskin atau kekurangan udara agar pembakaran bisa berlangsung sempurna. Karburator berfungsi sebagai jantung sistem pembakaran pada mesin bensin, terutama sebelum munculnya teknologi injeksi modern. Meskipun banyak mobil masa kini telah beralih ke sistem injeksi, memahami fungsi karburator mobil tetap penting karena masih digunakan pada kendaraan lawas dan motor kecil hingga saat ini. Proses kerja karburator dimulai ketika mesin dihidupkan. Karburator menghisap udara dan mencampurkannya dengan bahan bakar, kemudian menghasilkan campuran gas atau kabut bensin yang siap untuk dibakar di dalam ruang bakar. Pengaturan rasio udara dan bahan bakar yang akurat sangat krusial agar pembakaran dapat berlangsung efisien dan performa mesin tetap maksimal. Walaupun teknologi karburator tergolong lama,
Pemeliharaan yang rutin dapat mempertahankan keandalan sistem ini. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai apa itu karburator, komponen-komponen karburator serta bagaimana cara kerja dari karburator. Dukung dan subscribe channel Dwi Komala Otomotif serta like komen jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif.